Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam pada mata kuliah uang dan bank. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Adapun pembahasan pertama, di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Pembahasan kedua yaitu sumber ekspansi moneter. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di sini pemateri akan membahas bagaimana ruang lingkup struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tersebut. Langsung saja, secara umum ada 3 alasan atau pertimbangan yang mendasari mengupas kebijakan moneter dan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, dengan mempelajari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dapat diketahui lebih mendalam bagaimana mekanisme uang bagi hasil, lembaga keuangan, sistem dan kebijakan moneter, serta mekanisme ekonomi bagi hasil. Yang kedua, menganalisis fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi Islam. Yang ketiga, menganalisis mekanisme kebijakan fiskal dalam kegiatan kaitannya dengan pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Perspektif baru. Ekonomi dunia tengah memasuki suatu fase yang sangat tidak stabil dan masa mendatang sama sekali tidak menentu, sehingga upaya menyembuhkan selalu diupayakan. Walaupun proses kesembuhan dari penyakit itu kini sedang berlangsung, sebagai ketidakpastian masih saja membayang-bayangi, krisis tersebut semakin memprihatinkan karena adanya kemiskinan ekstrim di banyak negara. Berbagai bentuk ketidakadilan sosial ekonomi, besarnya defisit neraca pembayaran, dan ketidakmampuan beberapa negara berkembang untuk membayar kembali utang mereka. Yang kedua, mencari akar permasalahan. Solusi terhadap permasalahan ekonomi dan moneter yang terjadi di dunia maupun di Indonesia harusnya tidak melakukan pengobatan yang hanya seperti mengoleskan obat gosok. Jika demikian hanya akan melenyapkan krisis untuk sementara, dalam waktu tidak lama lagi timbul lagi masalahnya, bahkan lebih kronis. Fungsi uang dan bank. Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi modern. Ekonomi modern tidak akan pernah mencapai tingkat pengembangan tanpa ada uang. Berangkat dari perkembangan fungsi uang, maka sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, uang sebagai alat tukar. Fungsi uang sebagai alat tukar ini sebenarnya memisahkan fungsi yang berkaitan dengan keputusan membeli dengan keputusan menjual. Yang kedua, uang sebagai satuan pengukur. Nilainya adanya satuan uang, nilai barang dapat dinilai dengan adanya uang. Nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Seorang dapat mengukur nilai suatu mobil atau rumah dengan satuan uang, seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Uang sebagai alat penimbun atau penyimpan. Yang ketiga ada kekayaan. Harta kekayaan seseorang dapat berupa barang atau uang. Dengan demikian, orang dapat menyimpan kekayaan dalam bentuk uang kas atau surat-surat berharga. Selanjutnya, di sini saya akan membahas bagian kedua, yaitu sumber ekspansi moneter. Di sini pemateri akan membahas bagaimana sumber ekspansi moneter, struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Langsung saja, sumber ekspansi moneter. Fungsi utama sistem moneter adalah melengkapi kebutuhan transaksi masyarakat, khususnya untuk menumbuhkan ekonomi.
Fungsi ini harus menjamin bahwa pertumbuhan moneter adalah memungkinkan dan tidak eksif atau defisien. Oleh karena itu, kita perlu melihat dan mengkontrol sumber-sumber ekspansi moneter. Di sini ada 3 sumber ekspansi moneter. Yang pertama, fiat money creation. Ada 2 alasan bank sentral membuat uang. Pertama, ketika pemerintah secara langsung meminjam darinya. Kedua, ketika bank sentral memutuskan melakukan perluasan kegiatan pasar terbuka. Pada kasus pertama, pemerintah meminjam untuk kasus anggaran defisit, dan pada kasus kedua bank sentral mencoba menstabilkan ekonomi melalui kegiatan pasar terbuka atau open market. Yang kedua, ada credit money. Pada sistem ekonomi saat ini, deposito bank komersial merupakan bagian yang signifikan dari persediaan uang. Deposit ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, primary deposit, dan kedua, derivative deposit. Primary deposit merupakan uang atau modal dasar bank, dan derivative deposit merupakan cadangan fraksional yang didapatkan bank konvensional dari ekstensi kredit. Yang ketiga, ada balance of payments surplus, yaitu keseimbangan surplus. Pembayaran adalah sumber lain dari ekspansi uang. Tetapi hal ini tidak begitu penting bagi negara Islam, sebab banyak negara Islam yang mengalami keseimbangan pembayaran defisit atau balance of payment deficits, dan di beberapa negara mendapatkan nilai surplus. Nilai surplus tersebut tidak dihasilkan dari sektor swasta. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak mengarahkan kepada ekspansi otomatis pada persediaan uang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.